Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi perpangkatan dan bentuk akar. Materi perpangkatan dan bentuk akar ini merupakan materi kelas 9 MTS SMP. Mari kita mulai. Pada lembar ini kita lihat sebelah kanan ada gambar bumi, matahari, dan bulan. Sedangkan sebelah kiri terdapat gambar virus corona atau sering disebut dengan COVID-19 yang pada saat ini sedang pandemi atau mewabah. Nah, kedua gambar ini merupakan contoh dari penerapan materi perpangkatan dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat untuk virus corona menurut para ahli besarnya berkisar antara 400 sampai dengan 500 mikrometer. Kita ambil yang 400 mikrometer. Ini setara dengan 0,015748 mm. Jadi ukuran virus corona ini sangat kecil. Dan jika diubah menjadi bentuk baku atau bentuk ilmiah sama dengan 1,57 kali 10 pangkat min 2. Nah, ini muncul bilangan berpangkat. Selanjutnya pada gambar yang sebelah kanan, ini jarak bumi ke matahari berkisar antara 150 juta kilometer. Jadi sangat jauh, sangat besar ukurannya. Dan jika diubah menjadi bentuk ilmiah atau bentuk baku sama dengan 1,50 kali 10 pangkat 8. Selanjutnya jarak bumi ke bulan yaitu berkisar antara 384.000 km sama dengan 3,84 kali 10 pangkat 5. Jadi manfaat bilangan berpangkat atau materi perpangkatan ini untuk menuliskan ukuran yang sangat kecil maupun yang sangat besar. Selanjutnya mari kita menuju ke materi. Kita dalami materi perpangkatan dan bentuk akar ini. Dan kita batasi pada kesempatan ini kita hanya membahas materi perpangkatan. Untuk bentuk ilmiah atau bentuk baku akan dibahas pada kesempatan yang akan datang. Pangkat adalah perkalian berulang. Contohnya 2 pangkat 3 artinya 2 dikali 2 dikali 2. Jadi 2 pangkat 3 itu dikalikan sebanyak 3 kali. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Selanjutnya min 3 pangkat 2 artinya min 3 dikali min 3. Jadi min 3 nya dikalikan sebanyak 2 kali. Min 3 pangkat 2 sama dengan 9. Selanjutnya 0,5 pangkat 4 itu artinya 0,5 dikali 0,5 dikali 0,5 dikali 0,5 sama dengan 0,625. 1/4 pangkat 3 artinya 1/4 dikali 1/4 dikali 1/4 sama dengan 1/64. Pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Sehingga bentuk umumnya dari contoh tadi kita tarik suatu kesimpulan bahwasanya A pangkat N sama dengan A kali A dikali A dikali A sebanyak N kali. Jadi A nya dikalikan sebanyak bilangan pangkatnya. Untuk selanjutnya A ini disebut dengan bilangan pokok atau basis. Jadi A disebut bilangan pokok atau basis. Sedangkan N disebut pangkat atau eksponen. A pangkat N itu disebut bilangan berpangkat. Selanjutnya kita bahas perkalian pada perpangkatan. Ini ada contoh 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Sebagaimana tadi pengertian dari pangkat adalah perkalian berulang. 5 pangkat 2 artinya 5 dikali 5. 5 pangkat 2 artinya 5 kali 5.
Jadi 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2 sama dengan 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 sama dengan 5 pangkat 4. Berikutnya C pangkat 3 dikali C pangkat 2 sama dengan C kali C kali C dikali C kali C sama dengan C pangkat 5. Nah, di sini ada korelasi atau hubungan antara pangkat di sini dengan hasil. 2 ditambah 2, 4. 3 ditambah 2, 5. Sehingga jika ada bentuk perpangkatan dengan basis yang sama, maka pangkatnya tinggal dijumlah saja. Nah, inilah bentuk umumnya. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Sekali lagi, dalam perkalian bentuk pangkat, jika bilangan pokoknya atau basisnya sama, maka pangkat dijumlah. Yang kedua, pembagian pada perpangkatan. Kita lihat contoh di sini. 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 2 sama dengan 3 kali 3 dikali 3 kali 3 kali 3 dibagi 3 kali 3. Nah, itu sama dengan 3 pangkat 3. Jadi menggunakan sistem penyederhanaan, ini dicoret, kemudian ini dicoret, 1, ini dicoret, 1. Nah, masih tersisa 3. Jadi 3 pangkat 3. Apa korelasi atau hubungannya antara 3 pangkat 5 bagi 3 pangkat 2 dengan hasilnya? Ternyata pangkatnya 5 dengan 2 ini tinggal dikurangi. 5 kurangi 2 sama dengan 3. Sehingga bentuk umum dari pembagian bentuk pangkat itu A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Jadi jika ada pembagian dalam bentuk pangkat, jika basisnya sama, maka pangkatnya dikurangi. Selanjutnya, mari kita berlatih soal. Yang nomor 1, tuliskan ke dalam bentuk perpangkatan. Nah, untuk yang pertama, yang A, 6 kali 6 dikali 6 sama dengan 6 pangkat 3. Tuliskan ke dalam bentuk perpangkatan. Jadi 6-nya ada 3, maka 6-nya pangkat 3. Untuk yang B, 2 per 3 dikali 2 per 3 dikali 2 per 3, ini sama dengan 2 per 3 pangkat 3. Yang selanjutnya nanti dalam sifat perpangkatan akan muncul 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Jadi antara 2 per 3 pangkat 3 dengan 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3 itu sama, karena semua berasal dari sini. Ini menggunakan sifat, yang ini langsung. Yang kedua, sederhanakan bentuk perkalian bilangan berpangkat berikut. A, 6 pangkat 8 dikali 6 pangkat 5. Nah, menggunakan sifat yang tadi, kalau ada bilangan berpangkat dikalikan dengan basis sama, maka pangkatnya ditambah. Sehingga ini 6 pangkat 8 dikurangi 5 sama dengan 6 pangkat 3. Untuk yang B, 2B pangkat 3 dikali BC pangkat 5. Ini prinsipnya untuk angka dikalikan dengan angka, huruf dikalikan yang sama hurufnya, seperti itu. Jadi ini hasilnya 2B pangkat 3, ini kita dapatkan dulu, kali B pangkat 5 C pangkat 5. Jadi BC pangkat 5 ini kan dikalikan sebanyak 5 kali. BC dikali BC sebanyak 5 kali, sehingga B-nya ada 5, C-nya pun ada 5. Sehingga hasil akhirnya untuk yang B-nya ada 2 di situ. 2B pangkat 3 dikali B pangkat 5 berarti ditambah 5. Dan C pangkat 5. Hasil akhirnya 2B pangkat 8 C pangkat 5. Mudah bukan? Baik, selanjutnya nomor 3, sederhanakan bentuk pembagian bilangan berpangkat berikut.
min 7 pangkat 12 per min 7 pangkat 8. Kita gunakan sifat dari bentuk pangkat tadi. Jadi min 7 pangkat 12 dikurangi 8. Masih ingat tadi sifatnya untuk perpangkatan yang pembagian? Jika ada bilangan berpangkat dibagi, ini basisnya sama, maka pangkatnya dikurangi, jadi dikurangi. Sehingga hasil akhirnya min 7 pangkat 12 kurang 8 berapa? 4. Jadi min 7 pangkat 4. Yang keempat, di sini ada soal cerita. Ketinggian suatu benda dapat ditentukan dengan menggunakan rumus gerak jatuh bebas, yaitu H sama dengan setengah GT pangkat 2, di mana H adalah ketinggian benda dalam satuan meter, G adalah percepatan gravitasi bumi, satuannya meter per sekon kuadrat, dan T adalah waktu yang diperlukan benda sampai jatuh ke tanah. Nah, tadi ketinggian benda ya. Nah, selanjutnya, sebuah benda jatuh dari puncak sebuah menara dengan percepatan 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, ini berarti G-nya ya. Dan waktu yang diperlukan untuk sampai ke tanah adalah 10 detik. Nah, ini berarti T waktunya. Maka berapa tinggi menara tersebut? Tadi ada rumus, yaitu H sama dengan setengah GT kuadrat. Mari kita substitusi. Setengah G-nya berapa tadi? 9,8. Kemudian dikali T kuadrat. T-nya 10, berarti 10 kuadrat. 10 kuadrat ini kan 100. Nah, 100 dikalikan 9,8 itu sama dengan 980. Nah, tinggal dibagi 2. Berapa hasilnya? 490. Nah, jadi seperti itu. Yang terakhir, 2 buah limas dengan alas berbentuk persegi berukuran masing-masing panjang alas limas kecil 2 cm dan tinggi limas kecil 6 cm. Ini milik yang kecil ya. Panjang alas limas besar 4 cm dan tingginya 9 cm. Jadi ini katakanlah S-nya untuk yang kecil, yang ini T-nya untuk yang kecil. Sedangkan ini sisi untuk sisi alas limas yang besar, yang ini tinggi dari limas yang besar. Berapakah perbandingan volume limas kecil terhadap volume limas besar? Nah, volume limas kita tahu bagaimana rumusnya. Volume limas adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi. Mari kita gunakan untuk menentukan berapakah volume limas kecil dan volume limas besar. Kita cari volume limas yang kecil terlebih dahulu. 1/3 dikali luas alas. Alasnya berbentuk persegi, berarti tadi si alasnya 2 cm, 2 kuadrat dikali tingginya 6. Oke, sepertiga kali luas alas kali tinggi. Sepertiga kali 2 pangkat 2 kali 6. Ini sama dengan ini 4. Ini kita coret 1, ini coret 2. 4 kali 2 berarti 8. Nah, ini volume limas kecil 8 cm kubik. Selanjutnya kita cari volume dari limas yang besar. Dengan rumusnya sama, yaitu sepertiga kali luas alas kali tinggi. Alasnya tadi 4 cm, berarti 4 kuadrat dikali tingginya 9. Nah, ini kita coret 1, ini coret 3. Ini 4 kuadrat itu 16 dikali 3 berapa? 16 kali 3 16
kali 3 18 148. Jadi volume dari limas yang besar adalah 48 cm kubik. Dengan demikian perbandingan volume kecil dengan volume yang limas besar adalah 8 berbanding 48. Sama dengan diperkecil kalau misalkan mudahnya, misalkan kita sama-sama dibagi 2, 8 bagi 2 4, 48 dibagi 2 24. Nah, ini masih bisa dibagi lagi. 4 bagi 2 2, 12 bagi 2 24 bagi 2 itu 12. Masih bisa lagi yang terakhir, 2 bagi 2 1, 12 bagi 2 adalah 6. Jadi inilah perbandingan volume limas kecil dan limas besar. Demikian pembahasan materi perpangkatan dan bentuk akar untuk pada pertemuan kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.